Recording in progress. Oke, malam ini kita akan menjelaskan untuk kemampuan verbal ya, TIU silogisme part 1 kalau sampai ini part 2. Ya, yang soal-soal yang keluar nanti ya mirip dengan yang saya jabarkan ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik karena nanti ini mudah tapi sedikit harus paham ekuivalen. Jadi harus paham bagaimana ekuivalen nanti yang setara dengan rumusnya ya. Kita bahas dulu di Zoom hari ini adalah silogisme ya, silogisme part 1. Oke, ini rumusnya ntar dulu ini kita pahami dulu yang pertama. Modus ponen ya. Modus ponen, perhatikan dia, premis satunya jika P maka Q, P, ini P maka Q, bawahnya P, maka kesimpulannya Q. Ya. Tapi kalau misalkan ya, misalkan nanti ya dapatnya seperti ini. Jika P maka Q, ya, premisnya Q, atau yang keduanya Q, maka ini tidak dapat disimpulkan. Itu modus ponen. Contohnya Pak, seperti ini. Jika Reni mengikuti lomba tari, berarti ini P. Reni rajin berlatih, Q. Reni mengikuti lomba tari ini, jika P maka Q. Mengikuti lomba tari, ini Q. Ya. Ini P ya. Mengikuti lomba tari ini P. Ya, ini P. Maka P maka Q, terakhirnya P, kesimpulannya itu Q. Ada dia. Nah, maka kesimpulan adalah Reni rajin berlatih. Ya. Jadi kesimpulannya ini Reni rajin berlatih. Ini contoh ya modus ponen. Ini nanti nggak mungkin soalnya seperti ini. Kenapa? Ini nanti dijabarkan dia. Ada tiga premis. Ini kan rumusnya aja. Di kalau P maka Q, P maka jadinya Q. Tapi kalau P maka Q, Q ya itu tidak dapat disimpulkan. Contohnya Pak, perhatikan nanti. Ya. Jadi kalau P Q P ada kesimpulan jadi Q. Tapi kalau rumusnya jadi PQQ tidak dapat disimpulkan. Cara mudahnya gimana Pak? Ini nanti kita ke soal aja. Ya. Jika Om Duta makan, maka ia kenyang. Berarti ini kan P maka Q. Ya. Om Duta kenyang Q. Jadi kalau ketemu Q dengan Q tidak dapat disimpulkan. Harusnya gimana? P ketemu Q, ketemu P lagi di bawah, ini hasilnya Q. Sedangkan soalnya, jika Om Duta makan, maka ia kenyang. Om Duta kenyang, Ki ketemu Ki, ya. Jadi Ki ketemu Ki ini tidak dapat disimpulkan. Jadi jawabannya ini yang E. Ya, ini jawabannya E ya. Oke, contoh selanjutnya misalkan. Jika Om Duta makan, maka ia kenyang. Ini P, maka Ki. Ketemunya Om Duta makan P. Jadi kalau Berarti ketemu P, apa P jadinya Ki. Om Duta kenyang, ya Om Duta kenyang. Jadi nanti ini nggak ya. soalnya nggak mungkin seperti ini. Kenapa? Karena ini contoh masih. Nanti digabungkan jadi 3. Ya, ini saya jalan dulu pelan-pelan. Lanjutnya modus tolen. Modus tolen ini seperti ini. P ketemu Q ketemu negasi Q, ya jadi ketemu ingkaran Q, jadinya minus P. Jadi kebalikan dari tadi. Tadi kan tidak ada negasinya. Kalau ini ada negasinya. Di ketika P maka Q ketemu negasi Q, jadinya negasi P. Contohnya seperti di bawah ini. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Ya, saya ulangin. Jika Reni ini masih gampang ya. Jika Reni mengikuti lomba tari P maka Q, ya. Reni tidak rajin berlatih minus Q, maka kesimpulan dari ini adalah negasi P. Nah, ini dia. Jika Reni mengikuti lomba tari itu P, maka itu tanda panah gini. Reni rajin berlatih itu Q, ketemu di bawahnya. Reni tidak rajin berlatih, tidak itu negasi, ingkaran. Ini dia, ingkaran. Ingkaran Q, maka Q-nya coret, tinggal jadi negasi P. Maka P-nya adalah jika Reni mengikuti lomba tari, maka negasinya adalah Reni tidak Tidak
Kecil coba kata. belajar. Ya. Ini itu aja. Contohnya lagi, Pak. Jika Virgo rajin belajar, ini P, maka dia akan memperoleh nilai baik. Ini Q. Negasinya, Virgo tidak memperoleh nilai baik. Negasi. Inkarenci. Berarti Vigo Berarti hasilnya Tiga. tidak negasi rajin P. belajar. Ini kan coret. Eh, Ini Vigo tidak coret. memperoleh nilai baik. Salah lah. D, Bapak. E. D. Vigo tidak Vigo memperoleh tidak rajin nilai belajar. baik. Iya, Pigo tidak rajin belajar. Oh, Coret aja yang sama. Memperoleh nilai baiknya asal dia masih ada masuk dalam rumusnya. Ini memperoleh nilai baiknya coret tidak ada lagi. Tinggal negasi P. Negasi Ya. P-nya adalah Pigo rajin Vigo belajar, tidak maka rajin. negasinya Pigo tidak Tidak rajin rajin belajar. belajar. Jadi kalau cara cepatnya apa, Pak? Coret saja kalimat yang sah. Ya. Sama. Nah, itu cara Bapak, cepatnya. tolong dijelaskan lagi ya, Pak. Saya masih Ya. bingung. Sama Pak, Yang saya soal ini, bingung Pak. negasi. Oke, Saya bentar, bingung, bentar. Pak. Bentar, bentar. Ya ini contohnya aja dulu nih. Kita nggak masuk kemarin nanti. Ya, kita masuknya ke yang rumus silogismenya ini contoh. Oke, saya terangkan lagi ya. Oke, saya mute dulu. Jika Pigo rajin belajar, kita bikin dulu ini P. Ya, saya ajarkan dulu ya, jangan di dulu P. Kalau ada maka pakai gini. Paham? Paham ya? Kalau ada maka pakai tanda panah. Akan memperoleh nilai baik. Langsung aja Ki. Dia akan memperoleh nilai baik Ki. Vigo tidak memperoleh nilai baik. Berarti ini negasi Ki. Karena kan sama dia. Memperoleh nilai baik itu Ki. Tidak memperoleh nilai baik itu negasi Ki. Cara cepatnya adalah coret aja kalimat yang sama. Ya, ini min Ki. Maka coretlah ini negasinya tinggal P. Berarti jawabannya adalah Vigo tidak rajin belajar. Jadi jawabannya ini adalah yang E. Ya, yang E. Jadi pertama kali dimunculkan di atas itu adalah P sama Q. P sama Q aja. P sama Q. Gitu-gitu aja. Contoh lain ya. Contoh lain. Jika Vigo rajin belajar, ini P. Maka tanda panah. Dia akan memperoleh nilai baik. Ini Q. Vigo tidak rajin belajar. Perhatikan ya, Vigo tidak rajin belajar. Tidak rajin belajar berarti Bukan, negasi P. Tolong perhatikan ya. tidak Kita bikin dapat terusnya. disimpulkan. P maka Q ini negasi Q ini nggak bisa, nggak ada kesimpulan. Kenapa? Karena tidak masuk ke rumusnya. Yang rumusnya Ya. itu adalah PQ Q. PQ negasi Q ini P maka Q negasi P tidak dapat disimpulkan. Jadi jawabannya ini yang Bapak, rumusnya yang mana ini? ini tadi Bu. Tadi. P, Saya mute dulu. iya, Ini tadi kan modus tolen. Saya ulangin ya. Modus polen. Modus tolen adalah P maka Q negasi Q. Dapat kesimpulannya. Tapi kalau P maka Q negasi P tidak dapat disimpulkan. Itu rumusnya. Contohnya tadi nih. Jika Reni mengikuti lomba tari itu P. Maka Reni rajin berlatih itu Q. Reni tidak rajin berlatih itu negasi Q. Rumusnya dapat kan? P maka Q negasi Q. Dapat rumusnya? Dapat kan? Kita harus ikuti rumusnya ya. Oke. Maka P maka Q negasi Q hasilnya apa? Negasi P. Negasi P apa? Reni mengikuti lomba tari. Negasinya Reni tidak mengikuti lomba tari. ini tidak. Jadi perhatikan rumus modus tolen. Harus muncul seperti ini. Kalau nggak muncul seperti ini, maka tidak dapat disimpulkan. Bisa dipahamin? Bisa Bisa dipahami? Bapak, Pak, kalau bisa. negasi itu tidak yang memakai Ya, kata tidak, tidak tidak. yang. Tapi nggak usah gini, Bu. Negasi itu adalah ingkaran. Jangan pakai kata Ya. tidak. Kenapa? Oh, Nanti kalau ketemu soal nanti awalnya dengan kata tidak. Bentar ya, saya ulangin ya, saya mau. Intinya, negasi itu adalah ingkaran. Misalnya gini, Reni tidak rajin belajar. Maka ingkarannya apa? Reni tidak Ini rajin rajin. belajar, maka ingkarannya?
Reni Reni rajin rajin belajar. Iya, negasi Ini itu adalah ingkaran dari suatu pernyataan, bukan pakai tidak, bukan, nggak bisa gitu. Reni tidak suka renang. Ingkarannya? Reni suka renang. Iya, itu saya bilang tadi. Itu artinya ingkaran ya, bukan tidak ingkaran. Karena nanti di atas itu ketika ada ketemu kata tidak, bikin aja P juga. Kenapa? Karena ikuti rumusnya biar mudah. Oke. Lanjut ya, masih modus tolen. Jika Mesianto rajin belajar, ini P. Maka ia naik kelas, ini Q. Ya, P maka Q. Mesianto tidak naik Negasi Ki. kelas. I. Ini Negasi rumusnya ketemu. T. Ki maka minus Ki atau negasi Ki. Tidak rajin belajar. Iya, Mesianto tidak rajin belajar. Jadi jawabannya C. Sesuai dengan modus tolennya. Oke, paham? Oh, P. Paham. Q. Jadi harus Kalau di kita bawah kan Bapak. Oh, sesuaikan P dengan betul ya berarti rumus. Q. Rumusnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan ada negasi P. Maka negasi P adalah Mesianto tidak rajin belajar. Tapi kalau ketemunya, misalnya diganti nih. P maka Q, misalnya, jika Mesianto rajin belajar, maka ia naik kelas. Di sini bawahnya ini ganti. Mesianto tidak rajin belajar. Nggak ada kesimpulan jawabannya. Paham? Oh, ini negasi ya dia Pak, pakai Iya, nggak negasi ada ya. kesimpulan. Mesianto tidak Kenapa nggak kelas. ada kesimpulan? Karena P maka Q ketemu negasi P. Ini Negasi nggak P ya. ada Kesimpulannya kesimpulan. Q. Kesimpulan nggak ada ini. Mesian. Ini nggak ada kesimpulan kalau seperti ini, Bu. Jadi Oh, iya perhatikan ya. iya iya. Perhatikan. Bapak tuh saya mau catat yang itu. Ya udah ada di Bisa? modulnya, Bu. Modulnya udah Oh, di lengkap. mulut. Udah lengkap di modulnya sudah lengkap. Udah saya bikin rumusnya nih, ha. Ini rumusnya. Kan udah bikin tuh. Oke, kita lanjutkan. Ini sekali lagi yang nanti masuk adalah silogisme. Silogisme itu gabungan semuanya nanti. Rumus modus tolen, rumus silogisme digabungkan. Itu hanya permulaan. Soal-soal seperti ini tak ada masuk oleh ini. Nah, yang atas tadi. Modus tolen, modus ini hanya dasarnya untuk mengerti yang namanya silogisme. Tolong perhatikan semua silogisme. Jangan dulu potong saya berbicara. Kenapa? Karena nanti biar saya ajarkan mudahnya. Ya, perhatikan dulu. Silogisme. Ya, silogisme. Silogisme itu rumusnya seperti ini. Ini yang masuk ya. 3 soal semuanya kemarin di seleksi kedinasan itu masuk ekuivalen dari silogisme itu. Jadi caranya gimana Pak? Perhatikan dulu. Gampang kok. Premis 1. P maka Q ketemu Q maka R jadinya PR. Hilang Q-nya. P maka Q ketemu Q maka R jadinya PR. Jika P maka R. Jika P maka R. Nanti kita misalkan. Oke. Yang nanti jadi bahan pikiran adalah yang namanya ekuivalensi, kesetaraan nilai dari P maka Q atau P maka R. Perhatikan. P maka Q hasilnya kesetaraan nilainya adalah negasi P atau Q. Dibaca ini adalah atau. Perhatikan ya, dibaca ini adalah atau ya. Jadi negasinya adalah apa namanya? Kesetaraannya adalah pakai atau. Jadi ketika jika P maka Q yang setara dengan jika P maka Q adalah negasi dari P itu atau Q. Yang berubah adalah negasi P. Negasi P pakai atau Q. Atau dibalik lagi. Negasi Q maka negasi P. Jadi jika negasi Q maka negasi P. Contohnya seperti soal yang ini. Perhatikan baik-baik ya contohnya. Ini mudah sekali kalau paham ya, paham konsepnya. Perhatikan. Jika rumah tidak dikunci, kalau pakai kata tidak di atas bikin aja P. Nah, maka ibu pulang, maka itu garis panah. Nah, I. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Jika ibu pulang, maka ayah pulang. Kalimatnya kan ibu pulang. Ini Q lagi lah kalau gitu. Ya. Maka pakai tanda panah. Ayah pulang kalimat baru. Maka PQR. Bisa dipahamin? Bisa. Rumusnya matikan. Nah, ketemunya adalah P maka R. Berarti ketemu P maka R. Apakah itu P? Jika rumah tidak dikunci,
Maka ayah pulang. pulang. Inilah dia, jika P maka R. Di soal kedinasan kemarin, kalau gini kan jawabannya gampang. Paham kan? Langsung dapat kan? Bapak yang soal kedinasan kemarin, soal ini keluar. Bukan, Bu. Makanya dengerin dulu, Bu. Ya. Oh, Soal kedinasan ini, nah kan dengerin dulu. Tolong tuh saya dengerin, Bu. Ya, Bu Gladys ya. Soal kedinasan kemarin, itu soal PPNS, itu soalnya mencari ekuivalensi dari hasil jawaban ini. Jadi tolong dulu dengarkan saya, Bu Gladys ya. Jadi di hasil jawaban ini, ya, P maka R, ini kan jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Maka yang sama dengan P sama R ini apa? Yang samanya perhatikan nih. Jika P maka Q, negasi P atau Q. Maka ini samakan aja. Negasi P atau R. Bisa dipahamin? Bisa Bisa. dipahamin? Oke. Tadi apa P-nya? P-nya adalah jika rumah tidak dikunci. Maka negasinya? Jika rumah dikunci. Salah. Jika rumah tidak dikunci, negasinya? Rumah Jika rumah rumah dikunci. Rumah dikunci. dikunci. Iya. Rumah dikunci. Kalau pakai atau nggak ada pakai jika lagi ya. Kalau pakai atau ini ada Oh, pakai atau. oke. Pakai lagi. Berarti jika rumah tidak dikunci, maka negasi P apa? Rumah 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 dikunci. Rumah dikunci. Iya. dikunci. Rumah dikunci pakai atau R-nya tetap. Jadi yang berubah hanya P aja kalau pakai atau. Ayah Atau ayah pulang. Tetap kan? tetap. Tetap. Apalagi yang setara? Yang setara balikkan R-nya di depan pakai negasi. Negasi R maka negasi P. Kalau pakai maka depannya pakai jika. Oke, tadi apa R-nya? Ayah Ayah Pulang. pulang. maka negasinya Ayah tidak jika pulang. ayah tidak pulang. Ini dia. Pulang Jika ayah tidak atau pulang, maka ini kan rumah. pakai Maka maka. Hmm. Jadi kalau Rumah ini dikunci. dibaca atau kalau ini dibaca maka. Oke. oh, kalau itu maka ya. Iya, ini atau dibaca. Oh, Oke. Kalau ini dibaca maka yang panah-panah. Oke. Berarti kalau ayah pulang, negasi ayah pulang apa? Ayah tidak pulang. ayah tidak pulang. Karena pakai tanda panah di rumusnya ini, ekuivalensinya berarti jika ayah tidak pulang, maka Rumah dikunci. karena Rumah P, dikunci. karena P-nya rumah tidak dikunci, ya kan? Iya, Maka negasinya rumah dikunci. Rumah dikunci. itulah setaranya. Bisa dipahamin? Oh, Bisa, setaranya. Pak. Bisa. Ayah Ya. tidak Nanti kita ini pulang. soalnya banyak. Kenapa? Harus mengerti ini karena ini soalnya susah, tapi gampang kalau Iya, paham kalimatnya. Jadi konsep. mengekuivalensikan adalah membalikkan dari yang tiga ini. Misalnya gini lagi. Rumah dikunci atau ayah pulang. Apa yang setara? Ini. Jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Setara ya. Tiga ini setara. Tiga ini setara. Nilainya setara. Nanti di soal silogisme, kalimat-kalimat ini harus Ibu pahami menjadikan dia rumusnya seperti ini. Nah, contohnya Pak. Oke, kita pahami dulu. Ekuivalensi dulu ya. Kita pahami valensi biar paham. Jika, pelan-pelan ya. Jika pejabat negara jujur, ini P. Bisa dipahamin? Bisa. Maka tanda panahnya semua rakyat hidup sejahtera. Ini Q. Paham itu? Paham. Ekuivalensi dari ini, P ekuivalensi dia apa? Pakai atau yang pertama kan? Negasi P atau Q. Ini kan tadi. Bisa dipahamin? Bisa. Apa negasi P? Jika pejabat negara jujur, berarti Tidak jujur. tidak jujur. Cari, Tidak jangan jujur. pakai jika. Karena kalau atau nggak pakai jika, paham? Ya, pejabat negara tidak jujur. Pejabat negara tidak jujur. Antara D. Nah, Jawabannya. atau pejabat negara jujur atau semua Atau rakyat hidup Rakyat sejahtera. hidup Salah ya? sejahtera. Salah. Salah. Yang D. Harusnya kan pejabat negara Pejabat tidak negara jujur. tidak Bisa dipahamin? Ya. Iya. Bisa dipahamin. Oke. Ini dibaca atau ya, dibaca atau. Kalau ada pakai dan berarti salah, kan gitu aja. Oh, Ya kan? berarti dia pakai maka, Pak. Ya bentar dulu. Atau lagi apa?
Kan yang ataunya udah habis kan, yang ataunya? Sudah ya? Jika Oke. jika Perhatikan. pejabat Satu tidak lagi. jujur, Perhatikan dulu. Jika P semua maka Q negasinya jawabannya. setaranya apa yang setaranya? Ah. Bentar dulu. Yang setaranya apa? Setaranya adalah negasi Q maka P. negasi P. Balikkan. Q-nya adalah semua rakyat hidup sejahtera. C. Jika rakyat hidup C. sejahtera. Ya. Jika Ntar dulu, saya jelaskan dulu ya. Oke. Yang setara itu adalah negasi Q maka P. Perhatikan. Semua rakyat hidup sejahtera. Berarti taruhlah ini di depan. Bisa dipahami? C. Bisa dipahamin? Taruh di Apa? depan. Pak. Maka Bisa, Pak. jawabannya C. Jika ada rakyat hidup tidak sejahtera. Bapak, Maka Kenapa, pejabat Sam? negara tidak jujur. Ntar dulu, Bu. Sabar dulu, Bu. Saya jelaskan. Ntar dulu. Tenang aja dulu. Tadi kan saya bilang, P maka Q, kalau yang setaranya pakai atau. Yang berubah hanya depannya. Negasi P. Paham? Kalau dia dibalikkan, maka yang belakang jadikan ke depan pakai negasi. Paham? Kenapa di sini paham. Kenapa di sini pakai ada? Tolong perhatikan dulu ya. Kalau ada semua, negasi semua itu adalah beberapa. Saya ulangin ya. Semua itu kalau negasinya ingkaran namanya. Ingkarannya adalah ada beberapa, itu ingkaran semua itu adalah ada beberapa. Ini kalimat ya. Jadi ini emang dipahami dulu. Ingkaran dari semua, lawan dari kata semua adalah ada beberapa, sementara itu lawannya. Ini kan semua rakyat hidup sejahtera Ki. Balikkan dia ke depan. Negasi Ki. Maka jika ada rakyat hidup tidak sejahtera, di sini kan semua ingkarannya ada. Hidup sejahtera, hidup tidak sejahtera. Paham? Harus di depan dia. Maka pejabat negara ini jujur. Maka ini tidak jujur. Ini berarti negasi Ki. Maka ini negasi P. Caranya gimana nyari ekuivalensi? Cari ekuivalen aja lah. Ekuivalen adalah cari aja pakai atau yang pertama. Yang kedua, kalimatnya yang belakang jadi ke depan. Bisa dipahamin? Bisa. Yang belakangnya ke depan cuman ini, dua ini jawabannya. Paham? Paham. Itu cara cepat. Makanya saya bilangin, yang ini salahkan aja. Kenapa? Ini bukan ekuivalensi. Ekuivalensi adalah dari P maka Q. Yang pertama pakai atau. Yang kedua kalimat belakang dikedepankan. Bisa dipahamin? Bisa. Yang A kalimatnya nggak berubah posisinya. Yang B nggak berubah posisinya. Sedangkan yang C berubah dari kalimat belakang jadi ke depan. Itu paham? Paham. Yang D itu sama posisinya. Nyari ekuivalensi ya, nyari ekuivalen. Jadi jawabannya tinggal C sama E. Perhatikan. Ini P maka Q. Kalau pakai atau Negasi. negasinya. Jika pejabat negara jujur, harusnya Tidak jujur. tidak Tidak jujur. jujur. Yang ini nggak berubah kan? Enggak. Salahkan. Paham? Paham, Pak. Kalau dibalik kalimatnya yang belakang jadi ke depan, pakai negasi. Semua rakyat hidup sejahtera. Negasinya, jika ada rakyat hidup tidak sejahtera, maka pejabat negara jujur. Jawabannya ini yang C. Perhatikan baik-baik karena ini soalnya ya kata-kata. Sekali lagi, kata-kata memang bikin ribet. Oke. Sampai sini bisa dipahamin cara cepatnya? Pelan-pelan. Mau Bisa, tanya Pak. Pak, yang semua Silakan. itu ingkarannya tadi apa Pak? Ada beberapa apa lagi Pak? Ingkaran Sementara. dari semua itu ada beberapa sementara. Oh sementara. Iya, sementara. Sebagian, sementara pula. Sebagian, Bu. Sorry, sebagian. Ya sebagian. Iya, semua itu ingkarannya sebagian, ada beberapa. Itu ingkarannya. Oke, paham? Oke, Pak. Ya, oke ya. Bapak, berarti kalau misalnya di situ ada semua, berarti kita pakai ada sebagian beberapa. Oke, kalau ingkaran, Bu. Kalau ingkaran ya, ingkarannya. Karena di Oh sini kalau ingkaran. ingkaran. Iya, ingkaran. Makanya pelan-pelan dulu. Nah, nih. Bentar ya. Saya bikin dulu. Negasi. Jika beberapa siswa tawuran, ini P, ya kan? P ya, perhatikan dulu. Maka orang tua khawatir. Ki. Ki.
Maka yang setara dengan ini, tolong perhatikan ya. P maka Q. Setaranya apa? Negasi P atau Q. Cari jawabnya pakai atau dulu. Oh, ada ataunya. Ini. Bisa dipahamin? Bisa. Atau yang kalimat akhirnya di mana? Pak. Depan. Di depan. Yang A bukan jawaban. Ini jawaban. Oke, ini jawaban. Yang D bukan jawaban. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Nah, saya dulu yang paham dulu. Yang paham ya. Oke. Kita pahami dulu yang atau. Pakai atau ini. Oke, pakai atau. Jika beberapa siswa tawuran, ingkaran dari beberapa apa? Ada semua. Semua, benar. Ingkaran dari semua beberapa. Ingkaran dari beberapa? Semua. Apakah ini benar pakai beberapa? Tidak. Nggak benar. Kenapa? Nggak berubah dia. Sama. Maka salahkan. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Oke. Yang balik kan, kalimat di depan, belakang, jadi kalimat belakang. Kita periksa ya. Ini udah tadi ya, udah kita periksa. Oke, yang ini kita periksa. Yang kalimat Q-nya di belakang, orang tua khawatir. Maka ingkarannya? Tidak khawatir. Jika orang tua tidak Iya, khawatir. jika orang tua tidak khawatir. Ini, jika orang tua tidak khawatir, masuk. Ya kan? Ya. Maka masuk. Semua Semua siswa tidak tidak tawuran. tawuran. Benarkah ingkaran dari beberapa semua? Benar. Benar. Kalau siswa tawuran tidak tawuran benar? Benar. Salah. Benar lah. Benar. Benar. Berarti jawabannya adalah yang B. 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 Jadi jika beberapa siswa tawuran, ingkarannya adalah maka semua Tidak siswa tawuran. tidak tawuran. Itu ingkaran namanya. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa. Pak. Negasi. Negasi ingkaran ya, negasi aturan. Ya pelan-pelan. Bisa Eksekusi. dipahamin ya. Jadi carinya adalah atau pakai yang kalimat belakang pindahkan ke depan. Oke? Oke. Oke, perhatikan dulu. Nanti ini soalnya nggak masuk. Kenapa? Ini bukan soal, maksudnya yang soal asli di bawah ya. Ini soal untuk mengerti yang soal asli. Paham, Bu ya? Pelan-pelan. Iya. Ini hanya pijakan biar paham, pijakan. Biar nanti saya ajarin di bawah ngerti. Jika pejabat negara bijaksana, ini P, maka Q. Setara dengan, kita pelajari dulu setara-setara nih Berena ya. Implikasi Negasi P atau Q, ya kan? Ya. Cari dulu yang atau. Mana yang atau? E. Pejabat negara tidak. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Apakah berubah nih kalimatnya? Tidak. Tidak. Salah. Nah, kalimat belakangnya Langsung apa? lupa. Semua rakyat Semua bahagia. rakyat bahagia. Berarti Bahagia. kalimat belakang pindahkan ke Depan. Ada. A, salah, ya kan? B, salah, ya kan? Oke. Yang C, oke. Yang D, salah. Jawabannya adalah yang C. Kalau lagi dicari, jawabannya yang C, bener nggak? Ya. Itulah kalau paham tadi negasi, jawabannya pasti C kan? Kalimat belakang pindahkan ke depan. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Apakah benar jawabannya kita periksa? Semua rakyat bahagia. Ingkaran semua Ada. ada. Ingkaran rakyat bahagia. Tidak bahagia. Paham? Paham. Maka pejabat negara bijaksana ingkarannya? Tidak Tidak. Tidak bijaksana. bijaksana. Jawabannya ini C. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Pakai ingkaran ya dia, Pak. Ingkaran itu tidak ya. Enggak, jangan gitu, Bu. Ingkaran itu lawan dari katanya. Misalnya, semua katanya. rakyat tidak bahagia. Ingkarannya? Semua rakyat tidak bahagia. Semua rakyat bahagia. Semua hari ini kita tidak Zoom. Maka ingkarannya? Hari ini kita Semua Zoom. hari ini Iya. kita Jadi Zoom. bukan pakai kata tidak, tapi lawan gitu ya, kata. Lawan Ingkaran kata ya. adalah Kebalikan. lawan kata. tidak makan. Hari Lawan ini kata. makan. Ya, ingat, ingkaran adalah lawan lawan Kata. kata. Kadang-kadang ingkaran pakai lawan kata kata tidak. ya, Pak? Iya, kadang-kadang pakai kata tidak, kadang-kadang nggak pakai kata tidak. Kenapa? Tergantung kata pertamanya apa. Kalau katanya pertamanya, saya pakai topi, maka ingkarannya? Tidak pakai tidak topi. pakai topi. Iya. Kalau Saya ingkarannya, tidak makan. iya. Kalau misalnya saya tidak makan, maka ingkarannya? Saya makan. makan.
Jadi arti ingkaran bukan tidak, tapi lawan kata. Lawan kata. Bisa dipahami? itu. Bisa. Kita lebih Sinonim fokus ke antonim. lawan kata atau gimana ya, Pak ya? Iya, lawan katanya. Nanti. Itu yang pertama kali ya, Pak ya, bukan Iya, yang atau ya, ekuivalen. Pak ya? Kalau ingkaran namanya nih, kalau ada ekuivalen pakai ingkaran, itu ingkaran adalah lawan kata dari kata itu. Oke? Ya, Bapak- berarti kita bukan fokus ke atau ya, Pak ya? Ya, itu kalau nanti tergantung jawaban, Bu. Semua tergantung jawaban sih. Oke? Bapak Amir, Iya, bisa saya silakan. bertanya. Hmm. Berarti kalau setara itu dia ekuivalen ya? Iya, Kalau betul soalnya sekali. setara, Setara itu ekuivalen. artinya ekuivalen. Oh, guys, saya Sama. lagi bingung dari tadi, Pak. Iya, Saya mau setara itu catat ini. artinya ekuivalensi, artinya setara. Kalimat Kalau ekuivalensi setara, artinya setara. Oke, kita lanjutkan. berarti kalau Apa, Bu? ada soalnya yang setara, berarti itu ekuivalen Ya, tetap ya, benar, Pak? sama. Ingat rumusnya ada 3 ini cuman. P maka Q setara dengan negasi P atau Q, atau kalimat negasi Q maka negasi P. Oke, makanya saya ngajarnya pelan-pelan. Ini belum soal aslinya. Ya, kenapa saya ngajar pelan-pelan? Nanti ketika ketemu soal bingung rumusnya dari mana. Nah, saya nggak mau. Iya, Pak. Itu Saya juga pelan-pelan saya kesininya biar pelan-pelan. kuat dulu pijakannya. Saya mut lagi. Oke. Pernyataan di bawah ini. Perhatikan. Jika suatu bilangan habis dibagi 6, ini P. Maka bilangan tersebut habis dibagi 3, ini Q. Perhatikan, kalau dicari setara, cari dulu pakai atau. Adakah kalau dan pasti salah ya. Dan salah. Negasi P. Atau nggak ada ya, atau nggak ada ya. Tinggal jawabannya adalah negasi Q yang setara, Negasi P. maka negasi P. Iya kan yang setara ya? Kan Ya. ataunya nggak ada. Berarti kalimat yang belakang pindahkan ke depan pakai ingkaran. Bilangan tersebut habis dibagi B. 3, maka Semua B. bilangan tidak habis dibagi B, 3. Pak. iya. Bilangan habis dibagi 6, ingkarannya Tidak dibagi 6. Bagi 6. jadi jawabannya B. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Kenapa yang A salah? Ini nggak berubah pola kalimatnya, ya kan? Ya. Kenapa yang C salah? Nggak ada perubahan juga. Iya, tidak ada ingkarannya kan? Tidak Ya, ada tidak. setaranya. Karena ini setaranya adalah ingkaran dari ini. Paham ya? Paham. 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 Pelan-pelan akan Bapak, pelan-pelan. Iya, Bu. Bapak, Iya. berarti kalau misalnya negasi P atau Q itu itu setara dengan negasi Q, ya? Ini, Maka Bu. negasi P. Iya, betul sekali. Oke, sekali lagi ya. Perhatikan dulu, Bu. Jika harga BBM naik, ini P. Ya. Maka semua barang akan naik. Ini Q. Setara dengan, cari dulu pakai atau. Cari Berarti- dulu pakai Oh, atau. atau. Ini atau ya. Ya. Periksa. Oh, atau. Periksa. Ini kan atau nih. Saya ulangin ya. Pakai atau tuh ini nih ya. Berarti kalau pakai atau setara dengan pakai atau. Negasi P atau Q. Atau Q. Atau berarti yang diubah adalah kalimat depan ingkarannya. P. Jika harga BBM naik, apa ingkarannya? Harga BBM tidak naik. Jika harga BBM tidak naik. Harga tidak naik. Bener kah? Betul. Benar. Atau Itu, benar. Pak. Semua harga Itu barang salah. naik. Kan nggak berubah kan Q-nya? Iya, salah. Bener lah. Karena dia bukan negasi P. Q, makanya tidak berubah semuanya. Iya, Q-nya nggak berubah kalau pakai atau. Yang berubah adalah P-nya saja. Bisa dipahamin? Karena dia tak pakai ingkaran. Iya, iya. Saya ulangin ya. Yang C juga, Pak. Ya, yang C juga. Betul. Bagus tuh. Ada 2 jawaban. Sengaja nih saya mut dulu ya. Ada 2 jawaban di sini. Saya ulangin. Cari dulu yang pakai atau. Setara itu cari dulu yang pakai atau. Yang pakai atau jawaban E benar. Yang berubah kalimat depannya. Harga BBM tidak naik, jadi harga BBM-nya naik. Harga BBM naik, P. Harga BBM tidak naik, berubah. Yang lainnya tetap, hanya pakai makanya berubah jadi atau. Atau semua barang akan naik. Bisa dipahamin? Cara mudahnya tuh. Udah ya? Bisa, Pak. Ini betul. Cara kedua, kalau nggak ada pakai atau, maka yang setaranya adalah kalimat belakang pindahan ke depan. Semua harga barang akan naik. Pindahan ke depan pakai ingkaran. Semua ingkarannya apa? Tidak naik. Ya. Semua. Ada.
Ada Ada. harga Ada. barang tidak naik. Berarti salah benar. Ayo. Salah. Salah, Pak. Karena harus pakai A, Ada. Jika Ada. bukan harus pakai kata semua. Harus pakai kata Ada. disinilah banyak orang kejebak. Saya ulangin ya. Disinilah banyak orang kejebak di soal nanti CPNS. Kenapa? Seakan-akan semua harga barang akan naik. Kalau dibalikkan kalimatnya ke depan, jika semua harga barang tidak naik. Harusnya apa? Jika ada harga barang tidak naik. Atau jika sebagian harga tidak naik. Karena ingkaran semua adalah sebagian, beberapa, atau ada. Paham? Yang C salah paham? Paham, Pak? Yang C kenapa salah? Karena semuanya ingkarannya kok semua lagi. Tidak Harusnya adalah berubah. beberapa, sebagian. Berarti yang C salah, jawabannya yang E. Paham, Bu? Pak? Paham. Oke. Paham semuanya adik-adik ya? Oke, aman lah adik-adik atau bapak sama lah. Lanjut kita. Pelan-pelan lagi kita. Ani tidak mengikuti pelajaran matematika. Ani. Atau Ani mendapat tugas penyelesaian soal matematika. Berarti kan ini kan Bu dia pakai ya? Ya. Bener nggak? Ya. Pakai tidak Berarti mengikuti. ini kan rumusnya adalah yang ini atas nih. Negasi P atau Q. Iya kan? Ya. Berarti kita ubah ke P maka Q. Berarti P-nya Ani tidak mengikuti pelajaran. Kita ubah jadi apa? Ani mengikuti pelajaran. Jika Ani mengikuti pelajaran, Q-nya tetap ya. Jika Maaf, Ani mengikuti pelajaran, maka Ani mendapatkan A jawabannya. Ya. Bisa Berarti dipahami? dibalik-balik ya, bisa. Bisa dipahamin? Kan diubah kan? Ya. Diubah jawabannya ini A. Kalau diubah menjadi bentuk ini, negasi Q maka P. Balikkan kalimat belakangnya pakai negasi. Ani tidak Jika Ani tidak mendapat tugas, menyelesaikan soal-soal. maka Ani tidak mengikuti pelajaran matematika. pelajaran. Jawabannya sini nggak ada, semuanya salah. Karena kalimat belakangnya adalah Ani mendapat tugas. Negasinya Ani tidak mendapat tugas. Di jawaban B sampai E tidak ada jawaban yang mirip dengan itu. Maka yang A cuma jawabannya. Paham apa Ibu? Paham semua adik-adik? Paham. Jawabannya itu yang A. Kita ubah, lihat aja rumusnya. Nanti di soal silogisme kita harus mengubah ekuivalensinya. Jadi ada dua jembatan atau dua cara untuk mencarinya. Sulit ya, nggak sulit kalau paham rumusnya. Kalau nggak paham rumusnya sulit. Kita tes ya. Bapak, berarti harus dihafal rumusnya ya? Iya, tiga ini harus dihafal. Ini harus dihafal kali nih, ha. Ekuivalensi ini harus dihafal. Karena semua soal silogisme kemarin adalah ekuivalensi ya. Kenapa saya bilang kalau soal yang kemarin itu saya nggak akan ubah, semuanya sama kayak soal sekdin. Yang berubah adalah soal silogisme, berubahnya Pak ekuivalensinya. Semua soal membahas tentang ekuivalensi. Perhatikan ini. Tolong perhatikan nih, pelan-pelan nih. Ini udah soal ya. Ini udah soalnya, perhatikan. Jika semua pejabat negara tidak korupsi, ini P. Maka bikin garisnya ya. Maka itu bikin garisnya. Kalau jika ada maka bikin garisnya. Saya ulangin ya. Jika pejabat negara tidak korupsi, ini P. Maka pakai garis tanda panah, negara tambah maju itu Q. Negara tidak tambah maju atau rakyat makmur. Ini kan berarti negara tidak tambah maju, negara tambah maju kan? Ini negasi Lingkaran Q. ingkaran Q atau rakyat makmur, kalimat baru. Ini R. Bisa dipahamin? Bisa. Di sini nggak ada rumusnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti yang negasi Q maka R harus kita ubah. Caranya Pak seperti ini. Perhatikan. Kita ubah. Negara tidak tambah maju atau rakyat makmur. Kita ubah jadi QR. Apa jadinya ini? Negara Jika maju. negara tambah maju, maka rakyat rakyat makmur. makmur. Perhatikan ya. Semuanya harus bisa mengubah kalimat yang di sini tidak pakai rumusnya, nggak ada rumusnya.
kita ubah. Ini kan atau. Rumusnya pakai jika maka, jika maka. Ini kok atau. Nggak bisa diubah, Pak. Jadi kayak mana caranya? Oke, cara cepatnya adalah seperti ini. Saya ulangin ya. Jika semua pejabat negara tidak korupsi, ini P. Maka Q. Kalau pakai atau di sini, Bu, coret aja nih. Coret. Ya. Atau yang coret. Jadi maka. Jadi maka Iya, jadi ini Ki maka negara tambah P, maju, maka rakyat maka makmur. Paham? Paham. Kenapa ini- dicoret, Pak? Karena biar supaya Bu, ulangin ya sekali lagi ya. Kita mau bikin rumus ini, ya. Perhatikan nih soalnya, kita bikin rumus ini. Rumusnya adalah untuk mencari silogisme P maka Q, Q maka R, baru muncul PR, coret Q-nya. Ya kan? Tinggal P sama R. Bisa dipahami rumusnya? Bisa. Bisa. Bisa, oke. Bisa dipahami rumusnya ya? Bisa dipahami rumusnya ya? Kita harus ubah. Pak, ini atau. Kalau atau nggak bisa pakai rumus ini. Kenapa? Harus diubah. Kalau dia negara tidak tambah maju, sebenarnya ini adalah negara. Kalau pakai maka, ini adalah negara maju. Kenapa maju? Karena ini kan tidak maju kan begini dah. Negasi Q. Atau ini R. Yang ini P. Maka Q. Kan nggak ada rumusnya di sini untuk mengubahnya. Ya. Nah, maka kalau gitu gimana caranya? Kita ubah. Negara tidak tambah maju, kita ubah menjadi ya. Negara tambah maju. Iya, saya ketik dulu ya. Kita ubah di sini ya. Kita ubah di sini. Nih, saya ubah nih di sini. Ya, saya ubah. Ini saya ubah, Bu. Perhatikan. Ini jadinya negara ya, jika ya. Jika ini jadi ubah. Jika negara tambah maju, maka rakyat makmur. Ini sama dengan kalimat atasnya. Bisa Ki dipahamin? maka Ki. Bisa dipahamin? Yang ini, Intinya, ini setara intinya dengan nomor yang 2 ini. itu ekuivalen dengan yang di bawah. Bisa ekivalen dengan di bawah. Kita harus Iya, ubah menjadi ekivalen. ini. Bisa dipahamin? Dia Bisa. harus Bisa. maka Bisa. ketemu maka. Nggak boleh Bisa. maka ketemu atau. Nggak bisa ditentukan. Paham? Paham, Bisa, Karena Pak. bisa. Kesimpulan kan? Iya, karena kesimpulan. Maka kita pakai Iya. yang bawah ya. Karena udah kita setarakan, kita pakai yang bawah. Negara tambah maju coret dengan negara tambah maju. Jadi hasilnya apa? Jadi, Jika semua semua pejabat pejabat negara negara tidak tidak korupsi, korupsi, BB. maka Yang B. rakyat makmur. Jawabannya B. Bisa Jika dipahami? semua pejabat korupsi, maka rakyat makmur. Bisa dipahami? Makmur. Bisa. Bisa. Bisa, bisa. Bisa. Bisa ya. Kalau saya bikin, Pak, ekuivalensi Soalnya dari jika semua pejabat negara tidak korupsi, maka rakyat makmur. Apakah ekuivalensinya pakai negasi P atau Q? Apa ekuivalensinya? Jika apa? Jika ada pejabat Semua pejabat korupsi jika semua pejabat negara atau korupsi rakyat makmur. atau Iya. Kalau ingkarannya adalah kita ganti ya rakyat ingkarannya. makmur. Kita tulis di sini ya. Kalau dia Ya. jawabannya B, Jika maka tar ya. Maka jawabannya adalah, saya tulis dulu biar paham semua nih. Saya tulis dulu. Ini tadi apa ini? Mana dia? Nomor apa tadi? Nomor B. Jika ada. Kita semua ini jika ada. Ini kan? Ya kan? Ini tadi jawabannya B kan? BB. Ya. Ini ekuivalennya apa aja? Ayo ekuivalennya. Ada Negasi P atau Ki. beberapa Beberapa Ya. pejabat korupsi korupsi, iya. Atau rakyat makmur. iya, rakyat makmur. Satu lagi apa? Satu lagi. Ayo, satu lagi. Balikkan kalimat Jika yang rakyat belakang tidak makmur, pakai negasi. Jika Rakyat rakyat makmur. tidak makmur, Jika rakyat Tidak Tidak makmur. tidak makmur, maka Maka korupsi. beberapa beberapa pejabat- bagus, beberapa Pejabat pejabat korupsi. korupsi, pejabat negara korupsi. korupsi. Inilah setaranya. Inilah kalimat setaranya. Jawabannya B, tapi bisa dibuat menjadi dua jawaban lainnya. Bisa dipahamin?
Bisa. Nanti yang ditanya di soal kalian semuanya nanti silogisme, yang banyak salah semuanya itu silogisme orang-orang. Dia nggak bisa, dia cari jawaban yang ini nggak ada. Paham? Paham. Nggak ada jawaban yang itu, nggak ada jawabannya. Padahal ada diganti beberapa pakai atau dan yang kalimat belakang dibalikkan. Itu cari jawabannya. Sulit Pak, ya sulit memang. Orang nggak paham mengubah itu. Kenapa? Nggak hafal ekuivalensinya. Bisa dipahamin? Bisa. Jadi kita Berarti ekuivalensi harus dihafal ya, Pak? Iya benar. Ini Simpan. Bapak Ibu harus bisa mengubah. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu satu jawaban kesimpulannya P maka R, maka semuanya harus bisa mengubah negasi P atau R. Atau negasi R maka negasi P. Yang paling payah adalah yang ini Bu soalnya silogisme. Kenapa? Harus mengubah kalimat. Bisa dipahamin ya? Pelan-pelan saja. Kalau nggak nyampe. Bisa. Yuk, lagi yuk biar paham. Jika saya rajin itu apa? P. P. Maka Ki, Ki. ya kan? Ki. Jika saya lulus ujian, Ki. Ki. Maka R, kalimat baru. R. Ini nggak R. perlu diubah, nggak perlu, ya kan? Langsung Tidak perlu. PR. Langsung. Kesimpulan, Jawabannya apa? Jika Jawabannya. saya Jika rajin, saya rajin, maka saya rajin, Jika saya maka saya rajin, mendapat hadiah. maka saya akan Jika mendapat saya hadiah. rajin, maka mendapat saya mendapat hadiah. hadiah. Dapat hadiah. Adakah B, jawaban B, dua? B, Pak. Bentar B. loh. Dua kesimpulan tidak sah. Dicari dua kesimpulan tidak sah. Cari yang Bisa. ini kan ini bukan soal ya. Ini bukan soal ujian ya. Yang soal ujian tadi yang di atas. Ini biar supaya Iya. paham mengenai ekuivalensi ini saya bikin soal sendiri yang ini. Oke, kalau gitu carilah kesimpulan yang sah. Jika saya rajin, maka saya mendapat hadiah. Maka jawabannya. B. B. Kalau pakai B. atau, ekuivalensinya pakai atau. B. Atau Jadi negasi Saya P tidak atau rajin. R. saya tidak rajin. Tidak rajin, saya Jika Jika saya saya tidak rajin, maka rajin, saya mendapat Bukan. hadiah. saya Pakai atau, Saya pakai mendapat- atau. saya mendapat Atau nggak hadiah. pakai jika. Oh, Mendapat hadiah. saya rajin. saya tidak rajin Saya atau tidak saya rajin. mendapat Tidak Jika saya hadiah. tidak Iya. rajin, maka Ah, saya mendapat apa? hadiah. Nah, satu lagi. Kalimat yang depan dibalik pakai negasi. Salam Jika- dengan Jika saya Saya tidak mendapat tidak hadiah. mendapat hadiah, Maka saya tidak Jika tidak rajin. rajin. saya B. tidak mendapat hadiah, maka saya tidak rajin. Jawabannya A, B, C. Bisa pahamin? Bisa. Bab, Kalau- adik-adik semuanya dapat kesimpulan P maka R. Nyari semua nih yang ini. Pasti nyari yang ini. Jika saya Iya. rajin maka saya mendapat hadiah. Iya benar nggak? Ya, benar. Semua nyari yang ini. Nggak ada jawabannya. Yang dicari ekuivalensinya. Orang bingung. Ih, kok mana jawabannya? Ngasal jadinya. Padahal ada. Saya tidak rajin atau saya mendapat hadiah atau jika saya tidak mendapat hadiah maka saya tidak rajin. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Tapi kalau jawabannya ketiganya kayak gitu kayak apa? Nggak Yang mungkin, depan, Bu. Nggak mungkin. nggak ada. Ini kan biar Contoh supaya nggak? Ini cuma paham. contoh. Ini kan Contoh, Bu. contoh biar supaya langsung ngerti. Paham? Paham. Karena saya bilang orang pertama nyarinya yang mana? Jika saya rajin langsung Ya, ini. pasti B. Yang kedua nyarinya kebalikan. Jika saya tidak mendapat hadiah maka saya tidak rajin. Rajin. Tidak rajin. Yang semua soal kemarin pakai atau mereka nggak paham. Kenapa? Ini jarang dipelajarin. Ataunya dipahami. Enak ngapal atau. Kenapa? Atau itu kalimat depannya aja dirubah, yang lainnya sama. Iya kan? Iya. Ya, Jika saya rajin, kalau pakai atau saya tidak rajin, kalimat berikutnya sama lah itu. Paham? Paham. Paham. Kalau yang diubah kalimat belakangnya itu pakai negasi, maka jika saya tidak mendapat hadiah, maka saya tidak rajin. Oke, ini saya soal ya, ini contoh ya, contoh biar langsung paham. Jawabannya ini adalah D sama E yang kesimpulan tidak sah. Kesimpulan sahnya adalah A, B, C. Jadi bisa diubah menjadi banyak jawaban. Ayo, lagi-lagi nih. Jika semua pejabat negara kuat imannya, apa nih? P. P. Maka tidak ada yang Q. Merajalela. Q. Korupsi merajalela atau bahagia. Oke, kita bikin dulu. Balikkan dulu. Ini kan P. Ini kan Quick, Q. quick. Lingkaran. lingkaran Q Negasi. atau R, ya kan? Ya. ya. Kita nggak boleh seperti ini. Ini soal kemarin ya. Ini soalnya. Ini soalnya saya bikin 3 kesimpulannya. Kita bikin dulu yang ini menjadi ekuivalensi. Apa ekuivalensinya? Ya. Ki. Jika Jika. kita bikin pakai jika. Karena rumusnya pakai jika. Jika Jika korupsi korupsi Tidak merajalela, Ah. merajalela.
tidak Tidak. merajalela. Oh ya, tidak Ya, tidak merajalela. 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 Maka tidak Maka semua Maka pejabat bah- negara maka Maka rakyat bahagia. rakyat tidak Bahagia. bahagia. bahagia lah. Bahagia. 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 Iya kan? ya. Iya, iya. Iya. Berarti yang dipakai adalah yang ini. Ya, yang ini Pak, kok dipakai. soal saya tak mungkin, Pak? Apa? Jadi Tadi berubah soalnya. kalimat yang ini kita ubah seperti ini. Biar muncul Ya, rumusnya. setara. P Supaya maka muncul rumusnya I. silogisme. Biar muncul rumusnya. Yang I silogisme. maka R. Karena pakai atau nggak boleh. Iya. Ngerti? Ngerti Iya. kayak contoh Maka jawabannya tadi. adalah Q-nya coret. Jawabannya adalah jika P. semua P. pejabat negara kuat imannya, Kuat imannya, maka 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 rakyat rakyat bahagia. bahagia. Bisa dipahamin? Bisa. bisa. Jawabannya pasti yang Ah, B. B. Ya B kan? Ya. B. Yang Yang B. A ada tidaknya. Tapi yang B ini kan bisa diubah lagi kan jawabannya? Bisa. Bisa. Ini kan saya bikin 3 kesimpulan yang sah biar paham. Pakai atau. Bisa. Pakai yang atau. Atau Itu Jika- kalau strukturnya nggak sama harus dirubah dulu berarti Pak ya. Atau nggak boleh, Bu. Kada ketemu rumus. tidak bisa. Iya, Dia ketemu tidak rumus. bukan Dia pakai rumusnya maka. silogisme. Silakan Bu Lesi, Erlina, silakan dulu tanya. Adik Lesi. Yang ke tangan. Jadi kalau atau nggak boleh dia harus maka, harus maka dia, harus maka. Jadi ubah dulu atau menjadi jika korupsi tidak merajalela maka rakyat bahagia. Kan gitu. Paham? Oke. paham. Coret. Makanya P sama R. Jadi jika semua pejabat negara kuat imannya, maka rakyat bahagia. Semua akan nyari jawaban B. Ya kan? Jawabannya B kalau bisa mengubahnya. Ini jawabannya B. Misalkan Iya, diubah B. lagi kalimatnya. Apa jawabannya? Beberapa Beberapa atau rakyat tidak Beberapa. bahagia. Bener nggak ini? Beberapa. Negasi P atau Q. Bener nggak? Kita cek. Semua negasinya beberapa benar? Beberapa, Benar. betul. Kuat imannya, tidak kuat Tidak imannya. kuat Benar? Tidak kuat imannya. imannya. Benar. Kalimat Benar. seterusnya sama. Rakyat Atau bahagia. Salah apa benar rakyat nih? bahagia. Salah. Salah Betul. benar. Betul. Orang Tidak, atau tidak. rakyat bahagia Pak, Bangun tidaknya salah. ada. Salah. Salah kan? Karena dia Dia ada Salah. tidaknya Harusnya Pak. rakyat bahagia, Pak. Tidak. rakyat bahagia. Salah ya? Salah. Harusnya rakyat bahagia. Ini saya bikin soal sendiri. Berarti ini salah yang E. Yang B yang benar. Oke, satu lagi. Balikkan kalimat belakang menjadi ke depan. Rakyat Jika rakyat bahagia. tidak bahagia, Nah, maka beberapa pejabat tidak kuat imannya. jika rakyat rakyat tidak bahagia, tidak bahagia, benar. Negasi Q. Maka beberapa pejabat Maka beberapa pejabat tidak kuat imannya. Benar? Benar. Betul. Benar. C jawabannya. Atau B sama C jawabannya. Bisa dipahamin? bisa. Itulah cara mengubah ekuivalensi. Sulit. Ya sulit. Namanya baru pertama ketemu. Oke. Ayo lagi. Bu Lesi, silakan Bu Lesi. Tas. Oke. Kita lanjut. Jika hari hujan. Ini P kan? P. Ya. Maka tanaman subur. Q. Bisa dipahamin? Bisa. Jika panen tidak melimpah, maka tanaman padi tidak subur. Ini kok kalimat baru? Ini R kan? R. R. Maka Q. Nggak tahu ini gimana caranya. Kok beda ini? Gak ada rumusnya. Balikkan dia. Ini berarti yang ini. Iya kan? Ya. Harus jadi ini. Nah, kita bikin. Jika panen Jika tidak panen melimpah, melimpah. balikkan ke belakang. Pakai negasi. Apa negasi ini? Ini soal ini kan? Balikkan kalimat jika tanaman padi. Jika Jika tanaman padi subur, Tanaman Iya, padi subur, bagus. maka Maka panen panen melimpah. Iya, pintar. Bagus sekali. Jika tanaman padi subur. subur, tanaman maka panen melimpah. subur, maka Panen Panen melimpah. melimpah. ini dia biar dapat rumusnya. Maka dipakailah rumus ini. Ini P maka Q. Ini pakai yang ini. Berarti ini apa? Iya. Q maka R. Jawabannya adalah coret Q-nya. Jika hari hari hujan, hujan, maka Hujan, panen maka melimpah. Panen panen melimpah. melimpah.
Ini soal kemarin diubah-ubah, tapi mudah kan? Kalau paham Mudah. rumusnya, mudah Kalau mengerti. jawabannya. Kalau nggak paham, rumusnya yang mana? Nggak dapat. Bapak, itu apa silogisme yang ini Ya soalnya silogisme. Ini kan rumusnya ini, Bu. Silogisme rumusnya ini. Nggak ada hanya pakai tiga. negasi, nggak ada. Kita harus bisa mengubah Oh, ini menjadi seperti ini. Ini kan kalimatnya yang ini nih. Nah, iya kan? Ekuivalen. Kita harus ubah yang ini. Diubah nih. Pemerintah minta itu sekarang soalnya. Silogisme. Kamu harus bisa mengubah yang valensi yang setara biar dapat rumus yang atas ini. Paham? Dapat Paham, rumusnya Pak. kan? P maka Q, rumusnya I maka R. Ketemu rumus silogismenya, coret aja deh. P maka R. oh. Maka jika hari hujan, panennya melimpah. Jawabannya B. Kalau minta lagi pemerintah, apakah ekuivalen dari ini? Ayo kita bikin lagi. Jika hari hujan, maka panen melimpah. Ekuivalennya apa? Hari tidak Dulu ya, hujan saya dulu ya, saya betul. Jika hari ini tidak hujan, Oke, maka ekuivalennya apa? dan panen melimpah. Jika Pakai tidak hari, biar. oh enggak, salah tuh, salah. hari Kalau tidak misalnya kalimat, hujan. kalau kalimat belakang dulu ke depan pakai tidak, jika pakai ekuivalen, pakai negasi. Apa ingkaran dari panen melimpah? Tidak melimpah. Tidak melimpah. Jika Jika panen tidak melimpah, panen tidak melimpah, Panen tidak maka hari maka hujan. hari Hari hujan. tidak Hujan. Hari tidak hujan. hujan. Ini pakai kata. Satu lagi yang pakai atau. Kalimat depannya diubah pakai ingkaran. Jika hari Tidak tidak pakai jika, nggak pakai atau. Hari tidak hujan. Hari tidak Hari hujan tidak hujan. atau Panen Maka panen melimpah. 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 Inilah yang diminta pemerintah semuanya. Inilah namanya kesetaraan. Jadi harus bisa mengubah 3 kalimat. Walaupun nih soal kemarin langsung dapat jawaban yang big, tapi kan udah paham yang 2 itu kayak mana pun soalnya berubah-berubah, minta yang mana dia kita paham, ngerti? Ngerti? Itu tadi saya bilang, ini harus paham semuanya. Ekuivalensi. Lanjut. Jika hari hujan, maka tanaman padi subur. Jika panen tidak melimpah, maka tanaman padi subur. Balikkan dulu nih. Kita bikin ekuivalensinya. Ini soal kemarin juga nih. Bentar ya, kita bikin soal kemarin. Mana nih? Kita bikin dulu yang ini ekuivalensinya. Ayo, balikkan kalimat belakangnya, ingkarannya. Jika Padi panen jika padi subur, Padi subur, maka tidak maka hujan. Hari tidak hujan. iya, jika padi subur, maka enggak. Yang ini bawah ini, pada 2. maka panen melimpah. Oh, Jika panen Jika melimpah. padi subur, maka ini maka panen tidak melimpah. Panen melimpah. panen Panen melimpah ya. melimpah. melimpah. Benar, oke ya, kita ubah tulisannya di orang bagus. Jika padi subur, maka ya ini Maka Panen panen melimpah, ya kan? ya Oke, jika panen melimpah, jika padi subur, maka Panen panen melimpah. melimpah. Oke, panen melimpah ya. Oke ya, jika padi subur, maka panen melimpah. Inilah jadinya kalimatnya adalah Q maka R. Bisa dipahamin ya? Bisa. Berarti kita pakai yang ini. Ini kan jika hari hujan maka panen padi subur. Berarti ini P maka Q. Kita bikin rumusnya di sini. P maka Q. Yang kedua apa? Jika padi subur maka panen melimpah. Q maka R. R. Coret dulu, coret. Jika hari hujan, Jika maka hari panen hujan, melimpah. bagus. Jika hari hujan, C jawabannya, Pak. Maka Maka panen melimpah. Panen melimpah. maka panen melimpah ya. Pak, belum siap ini. Premis ketiganya apa? Panen tidak melimpah. Ini P maka R. Panen tidak melimpah, negasi R. Maka jawabannya harus coret aja. Negasi P. P. Yang tadi yang di atas ketemu di sini.
Berarti jika hari hujan, maka panen melimpah. Bawahnya panen Hari tidak tidak melimpah. hujan. Berarti Maka jawabannya Tidak hujan. Tidak hari Matahari tidak tidak hujan. Jawaban A. Yang 3 lebih gampang daripada yang 2. Kenapa? Tinggal coret-coret. Cara saya ya. Coret-coret. Jika hari hujan, maka tanaman padi tidak subur. Jika panen tidak melimpah, maka tidak Maka subur. tanaman padi. Coret aja, coret. Melimpah, coret. Ya kan? Paham? Ya. Coret Paham. aja. Berarti panen tinggal apa kata-katanya? Tinggal Hujan. Saya ulangin ya. Kalau kalimat 3 itu gampang, saya ulangin. Kalau kalimat 3 itu gampang, coret aja, coret, subur, coret, ini melimpah, coret. Jawaban tinggal hujan. Panen tidak melimpah. Logikanya hari hujan Hari apa hujan. panen tidak hujan? Panen tidak melimpah, logikanya hari hujan apa hari tidak hujan? Hari tidak hujan. Hari tidak hujan, jawabannya A. Itu logika. Kalau 3 itu lebih gampang daripada 2. Besok yang masuk yang 2 yang 2 soal, yang 3 ini 1 soal. Perhatikan lagi. Jika semua pejabat negara kuat imannya, maka korupsi tidak merajalela. Korupsi tidak merajalela atau rakyat bahagia. Coret. Tidak merajalela, rakyat bahagia, coret aja biar cepet kok 3 ini. Jawabannya apa? Rakyat bahagia. Pejabat negara Semua kuat pejabat. imannya. Ya Semua kan? pejabat negara tidak kuat imannya. Ini jawabannya ini, B. sama ini, ya kan? Ini korupsi enggak, yang ini enggak juga. Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Kalimat Oke, yang Gaf. kalau 3 ini, kalimat yang sama coret aja. Itu cara cepat. Cara cepatnya. Korupsi, merajalela, coret aja. Paham? Paham. Rakyat bahagia, Bapak coret ini mau aja. cari silogisme atau Silogisme ekuivalen juga, ini? Bu. Silogisme juga, saya ulangin. Oh, Kalau dia 3 kalimat, itu coret aja biar cepet. Ini saja cara cepatnya. Tadi kan cara dasarnya dulu. Ini udah cara cepatnya. Biar apa? Biar udah paham. Akarnya udah paham. Korupsi matikan aja, matikan. Korupsi matikan. Rakyat bahagia matikan. Berarti hasil kalimatnya tinggal apa? Ini kan Semua kalimatnya kan? pejabat. Semua Tinggal ini pejabat kalimatnya negara kan? kuat imannya. Iya. Iya. Berarti yang D nggak boleh karena udah dicoret. Bisa dipahamin? Iya. Bisa. Yang E nggak boleh lagi kalimatnya Ada. karena dicoret. Bisa Iya. dipahamin? Bisa. Iya. Kalau rakyat tidak bahagia maka pejabatnya kuat imannya atau tidak kuat imannya? Tidak kuat Tidak kuat. imannya. Tidak kuat imannya, tinggal B sama C. Ingkaran Semua dari semua diganti apa? beberapa. Beberapa. Berapa? Jawabannya C. C. Bisa dipahamin? Cara enaknya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, oh Bapak, ya saya silakan. belum. Kenapa dia sampai beberapa? Karena Nah, saya ulangin ya. oh ingkaran, ditanya ingkaran. Iya, karena kan rakyatnya tidak bahagia. Di sini pejabatnya kuat imannya. Kalau rakyatnya tidak bahagia, berarti pejabatnya Tidak kuat iman. nggak kuat imannya. Tidak Cari kuat nggak kuat imannya. imannya. Nggak kuat imannya, iya, nggak iya, kuat iya. imannya. Semua orang akan milih B, bener nggak? Ya, Iya betul. Tapi dia lupa. Semua itu harus ingkarannya diganti. adalah beberapa. Beberapa. Dia Oh, salah. Itu orang banyak salah. berarti Silakan. berarti kalau ada semua, pilih jawabannya itu yang beberapa ya, Pak? Iya, itu biasanya seperti itu. Kalau Oh. mencari itunya, tapi cara itu ya, tapi jangan pakai itu. Intinya harus pas rumusnya, paham ya? Paham. Jika Paham. saya rajin, maka saya lulus. Jika saya lulus, coret. Lulus. Mendapat Hadiah. hadiah, Mendapat coret. Jika saya rajin, Saya tidak bawahnya, rajin. ya Saya ini udah tidak saya rajin. tidak rajin Saya jawabannya. tidak rajin. Kenapa? Saya tidak mendapat hadiah, ya kan? Iya. Berarti saya tidak rajin. Bisa dipahami cara cepatnya? Bisa. Saya mau dulu ya. Oke, bisa dipahami cara cepatnya, bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Inilah soal-soal yang kemarin muncul. Inilah saya apain. Dan tadi juga itu muncul. Saya bikinlah yang agak-agak gimana gitu kan. Oke, perhatikan nih. 3 soal nih. Jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjualan kaos meningkat. Jika penjualan kaos meningkat, coret aja nih, coret. Jangan lagi ada. Paham? Kaos Bisa meningkat dipahamin? coret. Bisa. Maka penjualan kemeja akan meningkat. Penjualan kemeja menurun. B, Coret aja kemejanya, C. coret kemejanya. Berarti bahannya Pak. apa? menurun ya. Bahannya bukan katun. Iya, bahannya bukan katun kan gitu. Kan dia menurun. Iya kan? Iya. Nggak boleh lagi ada kata kemeja. Ini salah. Bisa dipahamin? Bisa. Iya. Bapak,
izin bertanya. Berarti kalau Hmm. cara cepat kita harus lihat kalimatnya. Kalau ada Iya, yang sama dicoret ya. dicoret aja, biar cepet caranya. Berarti kan jika Oh, bahan kaos yang tadi itu digunakan yang adalah cara lama ya, Bapak jelaskan yang awal-awal itu. itu cara bukan cara lama, itu cara biar konsepnya dapet gitu loh. Oh, gitu. Paham. Kalau nggak ada Tapi memakan waktu lama. kalau nggak ada itu nggak bisa ngerti ini karena udah ada itu gampang. Kalau ketemu ekuivalen, paham? Paham. Ya, Paham. paham, Kalau Pak. ketemu ekuivalen, paham. Tapi kalau misalnya nggak ketemu ekuivalen, langsung aja. Ini kan 3. Kalau 3, ini kan 3 nih. 1, 2, 3, ya kan? Pakai aja cara cepetnya. Coret aja yang sama itu. Penjualan kaos meningkat, coret aja. Nah, penjualan ke Berarti meja. cara Meja. ini untuk dua 3, Kak. 3, 3. biar dua cepet. tingkat nggak bisa, Pak ya? Bisa, tapi kalau dia pakai ekuivalen, harus paham ekuivalennya. Oh, Harus paham, oke. Berarti jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, mengalami Berarti penurunan, tidak. berarti tidak katun kan? Ya, C. Jawabannya C. Bisa dipahamin? Bisa. bisa, Kita Pak. pakai logika aja kalau yang ini. Ntar dulu, ini soal-soal yang mudah emang seperti itu, gampang. Sama seperti ini soalnya. Jika Ratna pergi Candi Prambanan, maka ia juga pergi keraton. Jika Ratna pergi keraton, coret aja. Coret. Keraton. Jangan ada lagi kata-kata Yogyakarta, ngerti? Ngerti. Berarti yang B salah. Kenapa yang B salah? Ada kata Yogyakarta. Bisa dipahamin? Yogyakarta. Yang D Bisa. salah. Yang B B salah. salah. Ini cara cepatnya, ngerti? Ngerti. Oke. Kiki pergi ke Candi Borobudur. Kiki pergi ke Malioboro. Berarti dia tidak pergi ke Candi Candi Borobudur. Borobudur. Prambanan. Prambanan. Iya kan? Ratna Jadi tidak Ratnanya pergi ke nggak mau Prambanan. Prambanan karena Kikinya nggak pergi Candi Borobudur, benar? Iya, Benar. Pak. Jawabannya Ratna. E, Karena yang tinggal adalah Ratna. Ratna. Ratna ini Kikinya coret aja. Nah, berarti Ratna yang tinggal. Ratnanya tidak. Pergi Tidak ke pergi Candi ke Candi Prambanan. Prambanan. Iya, jawabannya E. Banyak kejebak nih jawabannya kalau ini. Ini nggak salah nih, salah. Paham nih Pak? Bisa dipahamin ya? Paham. Pak. Kalau 3 ngerti, kalau 3 itu gampang. Jika Ninda menjadi juara lomba, maka juara kedua adalah seorang laki-laki. Johan laki-laki nggak? Laki-laki. Ya. Johan Coret laki-laki. laki-lakinya. Nah, Tio. coret. Oke. Tio juga coret. Coret ya. Maka yang menjadi juara ketiga Juara adalah kedua. Tio. Tio. Juara keempat, Tio yang coret. Berarti Nindanya apa? D, Pak. Tidak D. mungkin menjadi juara Iya. lomba. Gak ada lagi jawabannya Tio, ngerti? Ya. Gak ada lagi jawabannya Johan. Yang tinggal cuma Ninda, paham? Paham, Pak. Ninda tidak mungkin menjadi juara lomba. Itu kalau 3 gampang. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, lanjut kita udah siap yang 3, yang 2. Yang 2. Perhatikan, ini soal ya. Soal ini adalah kebalik-balik. Perhatikan ya. Tahu nih. Tryout akbar dilaksanakan di auditorium jika peserta mencapai 1.000 orang. Ini kebalik harusnya. Jika peserta mencapai 1.000 1.000 orang, maka tryout Maka tryout akbar akbar dilaksanakan di auditorium. Jadi ini soal Bapak Ibu ya. Kalian harus bisa mencerna. Ini soalnya dibalik. Dibalik kayak mana Pak? Ini harusnya di depan. Dibikinnya ke belakang. Sama aja Pak, sama. Namanya menjebak. Ya. Namanya soal, pasti menjebak. Kalau nggak soal ya nggak menjebak. Maka tryout akbar dilaksanakan. Dilaksanakan di auditorium. Jadi paham ini? Ini menjebak. Bisa. Ini kita bikin dulu soalnya ini ke depan kalimatnya. Harus kalimat jika itu di Depan. depan. Karena ini silogisme, paham? Paham. Berpakai rumusnya P maka Q, Q maka PR. Bisa dipahamin? Bisa. Coret Q-nya, coret tryout akbarnya ini coret. Tinggal apa? Jika Oke, sama. peserta mencapai 1.000 orang, maka maka peserta membawa laptop laptop sendiri. Adakah jawaban itu? Jika peserta mencapai 1.000 orang, peserta membawa sendiri? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pakai yang namanya kalimat, balikkan kalimat yang belakang tadi jadi ke depan, pakai ingkaran. Kalimat belakangnya adalah peserta membawa laptop sendiri, balikkan pakai ingkaran. Jika peserta tidak membawa membawa laptop sendiri, Oke, dapat. maka maka tryout
Peserta tidak mencapai Peserta 1.000 tidak orang. mencapai 1.000 Ih, orang. jawabannya C. Ya kan? Ini menjadi setaranya adalah negasi R, maka negasi. Negasi P. Cara cepatnya udah bisa digunakan, tapi ekuivalensinya lupa. Bener nggak? Iya, Bisa dipahamin? bisa. Bisa. Kalau nggak paham ekuivalensi di awal, maka ini nggak tahu kita pilih jawaban yang mana. Iya kan? Iya. Iya, karena bingung. Karena bingung, bener. Jadi ngasal. Padahal jawabannya Bisa. ada. Yang kalimat belakang pindahkan ke depan jadi dinegasi, itulah setaranya. Negasi R, maka negasi P. Jawabannya harusnya jika peserta mencapai 1.000 orang, maka peserta membawa Peserta, laptop. iya. Gak ada jawabannya, maka pakai ekuivalensi. Maka Jika sendiri. peserta tidak membawa laptop Tidak sendiri, membawa laptop sendiri. maka peserta tidak mencapai 1.000 orang. 1.000 Jawaban yang C. Jadi pahamin? Bisa. Nah, kalau misalnya pemerintah Bisa. bikin pakai atau, Pak, kita bikin pakai atau biar makin paham. Jadi bisa dipahami. Coba ubah pakai atau. Ayo. Atau pakai atau, ayo. Apa kalimatnya? Jika Jika peserta tidak mencapai peserta 1.000 orang peserta tidak, atau Mencapai membawa tidak laptop bawa sendiri. laptop sendiri. iya, peserta tidak Peserta membawa enggak. laptop Pakai atau, pakai atau. Peserta tidak mencapai Peserta tidak Negasi mencapai peserta 1.000 orang tidak 1.000 mencapai orang 1.000 atau orang atau membawa Atau- laptop sendiri. Atau peserta peserta Membawa membawa laptop bawa tidak laptop sendiri. membawa sendiri. laptop sendiri. Inilah yang dibilang tadi. Saya bilang kalau nggak paham kalimat di awal ekuivalensi, maka ini kejebak-jebak dengan kalimat sendiri. Kejebak-jebak dengan kalimat itu yang payah itu. Ya, kejebak-jebak dengan kalimat itu yang payah. Makanya harus paham kalimat ekuivalensinya. Bisa dipahamin? bisa. Iya, jadi harus buat terus kalimat ekuivalensinya. Untuk apa? Untuk memahami. Oke, ini lanjut kita apain. Jika ayah berangkat mudik, maka ia menggunakan mobil pribadi. Ayah tidak menggunakan mobil pribadi atau dia pergi bersama ibu. Sama Ini ibu. kan maka, ya kan? Ya, Nggak bisa pakai atau, kita Iya. bikin pakai maka. Ayo, jika ayah menggunakan mobil Jika ayah menggunakan mobil pribadi, maka maka dia pergi pergi bersama ibu. bersama ibu. Buat dulu seperti ini biar paham. Nggak boleh pakai atau. Ngerti? Ya. Ngerti. Berarti bisa. Ini P maka Q. Ini Q maka R. Coret aja deh. Tinggal apa? Jika ayah berangkat mudik, maka dia pergi bersama ibu. Ada Dia jawabannya. pergi bersama ibu. A. Ngerti? Ngerti. Inilah soal yang diminta pemerintah. Paham? Paham, Pak. Kalau misalnya lagi kita ubah lagi nih, kita ubah aja ekuivalensinya. Ayo kita ubah ekuivalensinya, pakai kalimat dulu. Balikkan kalimat belakang jadi depan, ayo. Ingkarannya jika 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 pergi ibu tidak aja, pergi jika ibu, bersama ibu. ibu Oh, jika ibu Jika tidak pergi ibu bersama, tidak pergi, jika ibu tidak pergi bersama pergi. ayah, ya, maka ayah tidak Maka berangkat mudik. Maka ayah Maka tidak berangkat ayah Tidak menggunakan berangkat mobil mudik. pribadi. Iya, tidak berangkat mudik lah. Mudik. Tidak berangkat mudik, mudik. kan mobilnya Tidak dicoret berangkat udah kan? mudik. Iya. Berangkat mudik. Mudik. Kalau pakai atau, ayo pakai atau. Ayah tidak Ayah berangkat tidak Tidak berangkat berangkat atau mudik, ibu tidak atau pergi Ayah bersama tidak berangkat mudik atau Maka ibu tidak pergi tidak bersama pergi bersama. atau ibu iya sama lah atau ibu Atau tidak Tidak pergi bersama. atau ibu pergi bersama pergi bersama. iya atau ayah pergi bersama ibu kan atau pergi atau ayah pergi bersama Atau Ibu. ia iya kan atau ibu Ya. tidak Nah. pergi bersama ya sama aja ya. sama aja bisa Ya. dipahamin Bisa, Pak. inilah yang diminta pemerintah bukan saya yang minta pemerintah harus bisa memahami Equivalensi. valensinya bisa membuat 3 jawaban tapi soalnya cuma sampai sini cuma kita bisa buka Bapak, ini selesai Kalau misalnya lihat rumusnya ada di modul yang Bapak berikan. ada semua Bu Oh, lanjut nih saya belum buka. ada jika ibu pergi ke pasar ibu membeli minyak goreng jika ibu beli minyak goreng ibu beli tahu coret kan coret. berarti jawabannya nggak ada lagi minyak goreng ngerti Ya, Iya. ngerti. salah
Ini Ibu ke salah. pasar. C salah. Salah. D Ibu salah. ke pasar, Dua, ibu tinggal membeli dua. Jika E ibu ke pasar, pasar, maka ibu membeli tahu. Iya, jawabannya ini. E. Oke. Ini berarti dia kan gini. P maka Q, ya kan? Q Ya. maka Q. I R. maka R. Coret Coret Q. Q-nya jadi P Jadi PR. maka R. R. Kalau dibuat kalimat lagi ekivalensinya negasi P atau atau R. Macet Kalau R, dibuat lagi kalimatnya negasi R maka negasi maka P. Negasi P. negasi Tinggal P. ubah-ubah aja kalimat ini, benar? Benar. Kalau diubah, ibu tidak ke pasar atau ibu memberitahu, benar? Nah, Nah, balikkan ibu, lagi itunya, apa namanya ekivalensinya. Jika ibu tidak ibu memberitahu, tidak memberitahu, maka ia maka tidak ke ibu pasar. Maka ibu tidak ke pasar. Pas sama? Sama. Jadi sama semua ini punya jawabannya, punya ekuivalensinya. Itulah soal pemerintah yang dimintanya. Oke, lanjut kita. Jika hari ini Minggu, maka Yusuf pergi keluar kota. Jika Yusuf pergi keluar kota, maka Yusuf akan naik kereta api. Coret. Kalimat yang sama, coret saja. Jangan ada Jika lagi hari, keluar kota. Ngerti? ya. ngerti. Pak, Jika ini hari keluar ini kota, hari Pak. Ini hari Minggu, Minggu, maka Yusuf maka akan Yusuf naik akan kereta naik api. kereta api Adakah yang C. jika hari ini hari Minggu Yusuf pergi naik kereta api? Ada? Jadi Ada. Hari C. Minggu, C. maka C. kita naik C kereta kan? api. C. C. C C. kan? Ya. Ya. C. C kan jawabannya? C. Ya. Kalau kita bikin kalimat ekuivalensinya, jika hari ini, jika Yusuf Jika tidak Yusuf naik tidak kereta naik api, kereta Tidak naik kereta api, maka hari maka Maka hari hari tidak ini hari Minggu. bukan hari Minggu. Minggu. Iya, bukan hari Minggu. Atau pakai atau ya, pakai atau. Hari ini Hari bukan ini Minggu, Hari bukan ini Minggu, bukan Minggu, Minggu. atau Yusuf Maka atau atau Yusuf 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 akan naik naik kereta api. kereta api. kereta api. Paham? Paham? Nah, Iya, itulah yang diminta pemerintah banyak kejebak soal kemarin tuh tentang silogisme. Orang bingung ini kok lain. Lanjut kita soal. Kalau kalimat jikanya di belakang diapain? Dirubah dulu menjadi ke Iya, depan. kita rubah dulu jadi kenapa? Kenapa? Ya emang seperti itu. Namanya pemerintah suka jebak-jebak, ya kan? Jika skor Kamu pusing. mencapai, Nilai ambang batas, maka maka peserta dinyatakan lolos. iya peserta dinyatakan lolos SK. SKD. B. Ini soal di tryout, Pak. Benar. Oke. Ini soalnya diubah-ubah. Saya udah bikin juga soal tryout tuh kayak gini sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena saya nengok sekdin kemarin, kok udah makin banyak ekuivalen ya udah kita bikin lagi. Oke. SKD. Jika nih apa nih salah nih sebalik nih. Sebalik nih ya. Jika. 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 Hapus. Harusnya jika. Ini jika skor mencapai Nilai ambang ambang. batas. Iya. Pas kan? Pas. Oke. Ini berarti P maka Q. Kaki. Yang ini? Q. P. I. Q. I. I. E. Maka R. R. Coretlah tinggal. Jika skor Jika skor mencapai nilai ambang mencapai nilai batas, ambang batas, Iya. maka peserta dapat maka melanjutkan ke Cari tahap SKB. jawabannya. dinyatakan mencapai. Jika skor mencapai nilai batas, maka peserta lanjut ke tahap SK. B. Tadi nggak ada, Pak. Nggak ada. Maka bikin Nggak ada. ekuivalensinya. Balikkan kalimat yang belakang pakai ingkarannya semuanya. Jika Jika peserta peserta tidak jika dapat, tidak dapat melanjutkan ke tahap SKB, Tidak dapat dapat maka melanjutkan ke tahap. maka skor skornya tidak tidak mencapai nilai ambang. Ah, Ah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami jawabannya A? Bisa. bisa. Seperti inilah soal yang diminta pemerintah. Nggak mungkin jawabannya mudah kali. P maka R. Semua bisa kan jawabnya? Iya. Iya. Tapi diminta ekuivalennya apa? Harus paham. Berarti ekuivalennya adalah negasi R. Negasi Maka P. negasi P. Atau pakai kalimat atau. Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Ataunya salah kan? Kebalik kan ataunya? Iya. Ya kan? Bisa dipahamin ya? Iya. Oke? Aman? Aman. Aman. Oke, lanjut kita. Karena nilai ambang batasnya udah diapain. Oke, lanjut kita ke soal. Dicoret. Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok Naik. Harga pokok naik, coret coret. aja, coret. Jawabannya Jika adalah harga BBM Jika harga naik, BBM naik, maka semua orang tidak orang senang. tidak senang. A.
maka semua orang tidak senang. Jawabannya A kan? Ya. Ya. Kalau kita balik, ini yang bikin kalau pakai semua nih yang agak ribet nih. Kita balik kalimat belakangnya, ayo kita balik kalimat belakangnya. Jika semua orang senang. Oh, Beberapa. salah, ayo salah. Beberapa Beberapa orang beberapa orang Beberapa senang senang, harga BBM tidak naik. ya kan? Iya. Jika Beberapa beberapa orang senang, Jika beberapa Beberapa orang senang, maka Maka harga BBM BBM tidak naik. BBM Tidak naik. Tidak Tidak naik. bisa dipahamin? bisa. Bisa. Atau harga BBM harga Harga BBM Harga BBM tidak tidak naik. Tidak Harga naik. BBM Agar tidak semua naik orang atau Atau semua orang senang. tidak Orang senang. iya, atau semua orang Tidak Senang. senang. semua orang senang. Iya betul kan? Semua orang Iya. tidak Tidak senang. senang. Karena yang diubah adalah yang depannya aja. Bisa dipahamin? Iya, bisa. Inilah namanya kalimat apa namanya? Kalimat setara. Setara. Ngerti semua ya? ngerti. Pak, itu tapi yang bukan itu, Pak. Mana? Oh iya, astagfirullahaladzim. Jadi apa yang bukan mana? C. Bukan Iya. kesimpulan. Iya, jawabannya ini kan? BBM harga naik. Iya Semua kan, orang jawabannya tidak ini kan? senang. Ya. Ya. Iya, jawabannya ini. Oke, paham ya? Oke, yang bukan. Paham. Jawabannya itu yang paling bawah. Dan, pakai dan salah. Ngerti lah, pokoknya ngerti ya buat ekivalen ya. Oke, lanjut kita. Jika warga kompak bergantian menjalankan patroli malam, maka desa tidak akan terjadi kasus pencurian. Terjadi kasus pencurian atau Correct. semua warga merasa aman. Yang pakai atau harus diubah kemana? Ke Ke depan. kalimatnya. Balikkan ayo, ayo. Jika semua Ayo. Salah kalau pakai semua. Kan jika Jika terjadi kasus beberapa pencurian, ini salah ini pakai mata. warga Jika Jika beberapa iya, warga beberapa warga merasa merasa aman, Maka maka tidak terjadi tidak terjadi kasus kasus pencurian di pencurian desa. tidak terjadi. salah Kasus Pak. pencurian Nah, di salah ya? desa. Oh iya, Salah. ini pakai atau lupa ini atau. Jika terjadi kasus Iya, pencurian di jika desa, sorry terjadi. Jika tidak terjadi Ini kasus pakai atau ya, maaf ya, ini pakai a. ya, Atau. atau Sorry pakai atau atau nih. Oke, jika ayo jika terjadi tidak kasus terjadi, kasus tidak terjadi, pencurian maka semua beberapa warga merasa merasa aman. aman. Ya kan? jika tidak terjadi Pak, Jika tidak terjadi ya, kebalikan. bisa tidak dipahami? terjadi ya, Bisa. bisa. Oke, berarti kita coret dulu ini ya. Coret. Ya kan? Ya. Jika Iya. apa? Jika warga kompak bergantian patroli, maka semua warga merasa Merasa aman. Cari jawabannya. A. Ngerti? Ngerti. Iya, tinggal diubah-ubah gitu aja, nggak sulit lah. Ini soal yang kemarin ada seperti ini ya. Tengok nih, gagal ginjal adalah dikasih kalimatnya apa? Dikasih kalimat apa namanya ini? Tambahan, ya. Perhatikan ini satu soal kemarin nih. Gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring sisa. Kan nggak ada jika-jika kan? Iya. Muncul jika mengalami gagal ginjal, makanya saya hitam ini. Akan sama maka sama enggak? Sama, ya kan? Akan Sama. Jika mengalami gagal ginjal akan terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah. Penumpukan limbah zat kimia dalam darah dapat sama akan sama maka sama enggak? Sama. Dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Bisa sama. Nah, jadi yang ini kita ambil dulu. Nah, ya, saya pahami dulu. Ini kita ambil dulu. Ya, kita ambil dulu kemari biar paham ya. Oke. Yang ini kita ambil lagi. Kan jika P maka Q. Ini kita ambil lagi yang ini. Berarti ada kalimat yang sama kan? Gagal ginjal. Ada kalimat sama kan? Apa kalimat yang sama? Coret. Komplikasi yang membahayakan. Coret. Jika penumpukan limbah darah, coret kan? Coret. Tinggal apa jawabannya? Jika mengalami gagal ginjal, Jika mengalami gagal ginjal, maka akan komplikasi yang komplikasi yang membahayakan Jawabannya? tubuh. Yang B. ya, Oke kan? ya B. B kan?
Bebas. Ya. Kalimat panjang gini diminta kesimpulan nanti mana simpulan yang benar. Dia harus pakai jika. Itulah guna fungsinya rumus. Bisa dipahamin? Bisa. Jadi bikinnya rumusnya bikin kalimat tambahan. Mana lah jawabannya nih? Ini soalnya seperti ini kemarin. Bisa dipahami kan? Atau soal seperti Bisa. ini. Jadi cari aja kalimat jika. Kalau akan itu akan maka dapat itu sama. Itu artinya maka. Paham? Maka itu artinya akan. Maka itu artinya dapat. Bisa dipahamin? Bisa. Nah, ngerti ya? Paham ya? Paham. Soal seperti ini atau soal. Dah tinggal ini lah gampang nih. Nih, jika ibu tidak pergi maka adik senang. Jika adik senang, Coret. coret. Jika Jawabannya ibu Jika tidak ibu pergi, tidak maka dia pergi, Ibu maka tidak dia pergi, maka dia tersenyum. iya, nggak ada pula jawabannya. Jika ibu Nggak ada. tidak pergi maka ia tersenyum. Nggak ada jawabannya. Jadi, Pakai Nggak atau, ada. pakai atau. Jika ibu Pakai atau coba. pergi, Ibu pergi C, atau dia tersenyum. C, Yang A, ibu tidak pergi atau salah. Pakai atau nih, pakai atau jawaban pakai atau. Kalau dan bukan jawaban. Ibu Dan tidak ibu pergi. pergi, ibu Ibu C. tidak pergi. Nah, ini kan ibu A. tidak pergi. Ibu Berarti dia pergi. ibu pergi, Berarti dia pergi, jadi dia pergi. Ibu Jadi pergi. ibu pergi, Atau adik Atau tidak adik pergi. tidak tersenyum. atau adik Adik tidak Atau adik tersenyum. tidak C. salah lah. Salah, Oh, harusnya adik ibu pergi, tersenyum. adik Iya, tersenyum. adik Iya, tersenyum. Pak. hati-hati. Kan ini kan Ibu jawabannya pasti pergi kan atau P Iya, maka iya. R nih kan. ya. Ya, Negasi. Itunya adalah negasi pula apa namanya? Ekuivalennya adalah tidak negasi P Negasi atau P atau R. R. atau R, P-nya adalah ibu tidak pergi. Negasinya ibu pergi. ibu ibu pergi, adalah yang B sama yang E. Kalimat Yang belakangnya E. sama kan? iya, Dia tersenyum. Ini tidak tersenyum, salah kan? Iya. Iya, Ya. iya. Jawabannya E. Ya. Bisa dipahami? Tapi bisa. adiknya kan dicoret. Enggak, ini kan dia tersenyum, Pak. Enggak, Dia itu untuk siapa, Pak? Dia itu untuk siapa? Adik, iya. Oh, iya. Si adik kan? Ini kan Iya. yang ini senang. Oke, paham? Paham. Kalau dibalik lagi, apa ekuivalennya? Negasi R maka negasi P. Negasi P, Jika adik tidak Adik tersenyum, tidak tersenyum. maka ibu pergi. maka ibu pergi. ibu pergi. Paham? Paham. Paham. Atau bisa juga baik kali kan? Bisa dipahamin. Oke, sedikit lagi. Besok yang satu lagi. Yang satu lagi soal baru ada lagi nanti. Soal yang lamanya. Perhatikan premisnya. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan Berhasil. Jika kita akan berhasil, maka tidak akan kecewa. Coret aja nih. Coret. Coret. Jika Jawabannya, kita jika kita bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan kecewa. kita tidak akan kecewa. P maka R. Adakah jawabannya P maka R? Tidak ada. Cari pakai atau negasi P atau R. P-nya adalah jika kita Jika bersungguh-sungguh. kita tidak Negasi P-nya bersungguh-sungguh, Tidak jika tidak bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh, Iya. maka kita akan kecewa. Jawabannya Tidak Tidak pakai bersungguh-sungguh. atau, pakai atau. Salah, bukan. Pak. Nggak ada. A, Gak ada jawabannya? Nggak ada jawabannya. Nggak ada. Gak ada jawabannya. Berarti apa jawabannya? Jika kita tidak bersungguh-sungguh atau 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 kita kita akan kecewa. tidak Atau kita kecewa. Tidak akan atau kecewa. kita tidak akan Kecewa. Akan kecewa. Iya kan? Iya. Iya. Ganti dulu, kita ganti. Ya. Kita tidak bersungguh-sungguh atau Atau kita tidak akan kecewa. tidak akan kecewa. Karena kalimatnya ini adalah kalimat yang negasi P atau R ya. P-nya adalah jika kita bersungguh-sungguh, maka kita tidak bersungguh-sungguh. Pakai atau kan? Ya. Ya, atau kita tidak akan kecewa, tetap kan? Ini R-nya. tetap Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Bisa dipahamin ya? Bisa. Nah, dua lagi biar istirahat dulu, besok nyambung yang 42. Diketahui premisnya. Jika sebuah siku-siku maka salah satunya sudut 90 derajat. Jika 90 derajat Coret. coret. Jika sebuah jika sebuah segitiga siku-siku Maka maka berlaku berlaku teorema teorema Pythagoras. Ada jawabannya? E. Jika sebuah Salah. siku-siku maka B. berlaku teorema A kan? A. Nah, Iya kan? Iya. Maka ber- Benar. ya, iya benar. Ya. Kalau dibalik apa? Ekuivalennya. Jika tidak berlaku teorema Pythagoras, Pythagoras, maka maka sebuah segitiga maka Bukan segitiga sebuah bukan segitiga siku-siku. siku-siku. Paham? Tidak sih. Iya. ya, Satu lagi.
Jika segitiga bukan segitiga siku Bukan sebuah segitiga siku-siku. atau Atau berlaku teorema Pitagoras. Berlaku teorema. Bisa dipahami dong? Bisa. Itulah gunanya tadi. Soalnya- Kalian udah paham berarti kompetensi. Udah paham. Sekali lagi yuk. Jika Andi lulus ujian, maka saya diajak ke Bandung. Saya tidak diajak ke Bandung atau saya pergi ke Lembang. Ini kan pakai atau nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, Jika harus saya diajak dibalik. ke Ayo. Apa Bandung, nih? Jika Jika saya pergi Jika saya diajak ke pergi Bandung, saya Lembang, diajak ke Bandung. Saya diajak ke diajak Bandung, maka saya pergi ke Bandung. Lembang. Maka Lembang. saya pergi ke Pergi ke Lembang. Lembang. dipakai yang itu. Berarti kita coret lah yang ini. Diajak ke Bandung coret. Tinggal Jika aja coret. Cindy lulus Jawabannya, ujian, jika maka saya Cindy pergi ke ujian. Lembang. Ke Lembang. Apa jawabannya? Jika Cindy lulus C. ujian, maka saya pergi ke Lembang. Jawabannya apa? Jika Cindy lulus C. ujian maka saya C, pergi D, ke C, C, Lembang. C. C. Paham? Paham. Paham. Apa yang setaranya? Jika saya tidak pergi ke Lembang, Pergi ke Lembang. Cindy maka lulus ujian. Cindy tidak lulus ujian. Ini Ya. tidak lulus. Kalau pakai atau, Cindy tidak lulus Lulus ujian. ujian. Atau Pergi ke Saya Lembang. pergi ke Lembang. bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Aman? Man. Aman. Ngerti? Ngerti. Jika Adi murid rajin, maka Adi murid pandai. Adi murid tidak Adi murid tidak pandai. pandai Coba atau yang dulu. lulus Ayo, ujian. coba. pandai. Jika Adi Adi murid murid pandai, Maka yang maka ia Lulus lulus ujian. maka ujian. ia lulus ujian. Intinya kalau pakai atau, kalimat yang ini pasti sama dengan kalimat yang bawah ini. Betul nggak? Ya kan? Kalau pakai Ya. atau ini, pasti yang ini sama ini. Sama. Iya kan? Biar bisa dicoret. Bener nggak? Itu kan rumusnya Ya. berlaku. Jawabannya apa? rajin. Jika Adi murid rajin, maka Iya. Itu Maka dan iya. kalau Dan Eh, nggak bisa. jika salah Adi ya. murid rajin, maka ia lulus ujian. Ada jawabannya? Nggak ada. Nggak ada pakai dan. jawabannya Berarti kalimat atau C. coba. Atau Atau Jika Adi Adi bukan bukan murid murid rajin, rajin atau ia lulus ujian. iya, Ya, jadi betul. jawabannya. atau C. ia lulus ujian. Pak, Paham? nomor soal nomor Paham. 15 Nomor berapa, Pak? tadi soal nomor 15 kayaknya ingkaran. Oh 14. iya. Nomor 14 itu ingkaran nggak, Pak? Oh iya, ingkaran. Udah, ini ganti aja kesimpulan. Kesimpulan. Kalau Oh. ingkaran, ini cara cepatnya. Ingkaran cari aja jawabannya pakai dan. Dan. Oh, D. ini. D sama E D berarti. sama E. Ini bisa kita ajarin. Ini sorry. Ini ingkaran. Sorry ya, sorry. Ini jawabannya kan di soal PNS nggak ada soal lingkaran. Nih soal saya ngambil di soal UTBK di masuk universitas. Kalau soal CPNS nggak ada pakai ingkaran. Dia langsung kesimpulan. Kesimpulan. Sorry ya. Oke, ganti simpulan. Bisa dipahamin ya? Kalau ingkaran tuh nggak ada masuk, yang masuk ada kesimpulan semua. Karena soal CPNS semuanya kesimpulan, nggak ada pakai ingkaran. Ingkaran adalah soal itu BK. Sama aja Pak, sama, tinggal ganti aja kesimpulan soalnya. Bisa dipahamin ya? Sorry tadi ya. Bisa. Aman? Aman. Oke, part 2-nya besok aja nih. Part 2-nya lebih gampang daripada part yang satunya. Bisa dipahamin ya? Part 2 ini soal 2023 kemarin semua, soalnya 2023 kemarin semua ini. Soal tahun 2023 kemarin. Pakai kata-kata tambahan seperti ini. Ya, contoh. Semua ASN mengikuti upacara kemerdekaan. Upacara kemerdekaan adalah momen, kalau pakai adalah, ini nggak dipakai ya. Ini hanya kalimat Lengkap. tambahan. Bisa dipahamin? Menjebak. Bisa. Nih, kalau pakai adalah, semua yang rajin buku adalah, ini jangan dipakai. Ngerti? Ini nggak ikut-ikut. Langsung dicoret. Coret aja, nggak ikut-ikut tuh. Bisa dipahamin ya? Tengok nih kalimat semuanya 2023 nih. Sebuah buruh pabrik dengan program BPJS. Ini nggak ada nih. Kalimat tengah-tengah itu nggak ada. Paham? Paham. Besok saya ajari ini lebih gampang. Besok bisa kedeat juga. Oke?
Lebih dan kurang saya mohon maaf hari ini dulu. Besok saya ingkaran jangan ya. Ingkaran nggak ada masuk di CPNS ya. Itu hanya soal Oke, Pak. masuk universitas. Oke. Selamat malam, selamat istirahat. Besok lagi. Assalamualaikum kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.